Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para guru seluruh Indonesia. Apa kabarnya Bapak dan Ibu? Senang sekali saya Muhammad Nurfani Prasetyo bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu di sini, di akun YouTube Fani Prasetyo. Saya sendiri adalah seorang professional coach dan selain sebagai professional coach, saya adalah learning development consultant. Jadi selama 7 tahun, saya berada di corporate university, di salah satu perusahaan di Indonesia. Secara sederhana, saya tukang buat kurikulum, Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya merasa terpanggil nih untuk men-share, ya, istilahnya sharing, kepada Bapak dan Ibu guru untuk membuat video pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin video ini tidak akan ada interaksinya secara langsung pada siswa Bapak dan Ibu, tapi paling tidak video ini bisa menyampaikan pesan Bapak dan Ibu guru kepada para siswa. Dan video ini nanti bisa, screencast ini nanti bisa dikirimkan melalui media sosial, ya baik itu YouTube, maaf bukan YouTube. YouTube bisa, tapi secara langsung bisa melalui WhatsApp ataupun Telegram. Kita akan mulai. Bapak dan Ibu, tujuan pembelajaran kita adalah dengan mengikuti pembelajaran ini diharapkan Bapak dan Ibu bisa membuat materi screencast, bisa membuat tayangan ini sehingga bisa dikirimkan dan bisa ditonton oleh para siswa. Kenapa hal ini perlu dilakukan Bapak Ibu? Seperti kita ketahui bersama dalam kurun waktu 2-3 bulan ini berita COVID membersamai kita ya, bahwa penularan ini bisa terjadi dengan interaksi antara manusia. Untuk itulah di awal pemerintah memberikan kebijakan untuk social atau physical distancing dengan menggunakan protokol kesehatan jika memang harus keluar, menggunakan masker, selalu cuci tangan, dan sebagainya. Nah, atas dasar social distancing dan kemudian diikuti PSBB dan sekarang new normal, itu berdampak terhadap sekolah, para siswa harus belajar dari rumah. Berikut juga dengan guru, berikut juga ada yang bekerja menerapkan work from home. Ini bukan satu hal yang mudah untuk kita lalui bersama, namun kita perlu terima dan kita lalui bersama-sama. Nah, terkait dengan cara belajar siswa yang mungkin berbeda dengan cara menyampaikan pengajaran guru juga yang berbeda, saya yakin banyak apa istilahnya, grup WA berupa KGB yang terus digalakkan dalam upaya para guru untuk merdeka belajar. Ada upaya kreativitas yang sangat luar biasa yang diterapkan para guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Nah, di sini saya ingin share sedikit agar bisa menjadi inspirasi jika memang belum terpikirkan oleh Bapak dan Ibu guru bersama-sama agar ini tetap bisa disampaikan materi pembelajaran di kelas tetap bisa disampaikan dengan cara yang berbeda. Nah, atas dasar ini Bapak Ibu, maka satu hal yang perlu kita sepakati bersama, kita perlu sama-sama berubah bahwa situasinya sudah tidak bisa lagi dengan cara yang lama. Jikalau memang vaksin ini belum ditemukan, maka kita perlu berubah. Dengan berubah yang seperti apa? Idealnya sih seperti ini ya, bahwa menggunakan kelas online, Zoom online, atau Webex, atau Teamlink, atau Google Meeting. Namun situasinya tidak mudah karena ada dua hal yang saya lihat di sini. Yang pertama adalah teknologi yang tidak semuanya sama. Yang kedua adalah kondisi sinyal di Indonesia ini yang sangat beragam. Jadi yang saya amati ini mungkin masih bisa terjadi di kota-kota besar, makanya pernah suatu ketika saya sedang meeting online dengan salah satu teman, ternyata anaknya sedang menggunakan seragam sekolah di rumah dan melakukan sekolah secara online. Nah, itu seperti itu. Itu memungkinkan.
Namun jika hal itu ini tidak dimungkinkan, maka kita menggunakan cara yang lain. Siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi Bapak dan Ibu. Apa itu? Kita membuat screencast. Screencast adalah tayangan digital yang Bapak dan Ibu bisa kemas dalam sebuah video. Nah, pilihannya hanya audio saja, tanpa memunculkan visual seperti yang saat ini sedang Bapak Ibu tonton, atau juga video screencast yang saat ini sedang saya lakukan. Kalau audio artinya tidak ada tampilan video, hanya rekaman saja, itu seperti itu. Tentu ini materinya harus dibuat terlebih dahulu. Nah, kenapa ini penting Bapak dan Ibu? Yang pertama adalah agar tetap ada interaksi, walaupun kita percaya sudah ada interaksi melalui WA Group, tapi setidaknya ada interaksi yang lain antara siswa dan guru, walaupun ini secara tidak langsung. Paling tidak bisa memberikan engagement atau kedekatan lagi antara siswa dan guru yang terpisah selama 2-3 bulan ini. Paling tidak juga memberikan informasi kepada siswa bahwa, oh Bapak dan Ibu guru saya dalam kondisi sehat. Itu kan seperti itu, dan masih bisa menjelaskan walaupun tayangannya berbeda. Yang selama ini mungkin Bapak dan Ibu menjelaskannya dalam bentuk menjelaskan menggunakan whiteboard atau di kelas dan kemudian blackboard. Ada juga yang mungkin menjelaskan menggunakan PowerPoint. Nah, kali ini dengan cara yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah tetap mengupdate kurikulum dan bahan materi pembelajaran agar tetap terus terupdate ya situasinya dengan siswa. Nah, ini yang ketiga mungkin juga tidak saya tuangkan di sini, mengajak para guru untuk terus kreatif. Apalagi ya kalau memang terkendala sinyalnya nggak cukup, nggak bisa zooming, maka apalagi yang bisa kita lakukan. Yuk sama-sama kita belajar, Bapak dan Ibu guru. Nah, yuk kita buat screencast. Yang perlu disiapkan adalah tentunya laptop, karena kita akan menggunakan PowerPoint di situ. Dan apakah selalu menggunakan PowerPoint? Jawabannya tidak. Bapak dan Ibu bisa menggunakan Word ataupun Excel jikalau memang medianya itu berbeda. Kemudian siapkan buku yang akan dijadikan materi, entah itu SD, SMP, SMA, MI, MTS ataupun MI, MTS atau MA. Nah, jangan lupa siapkan juga kuota internet, itu penting, dan sama aplikasi Zoom-nya. Kita akan mulai. Yang pertama, mari kita akan siapkan materi pembelajaran. Untuk kali ini kita akan menggunakan PowerPoint. Kemudian siapkan buku pelajarannya dan kemudian laptopnya. Oh ya, untuk laptop pastikan laptop, jikalau memungkinkan, pastikan laptopnya ada webcamnya sehingga bisa menyorot Bapak dan Ibu. Jadi siswa-siswi juga bisa melihat Bapak dan Ibu dalam video ini. Jikalau memang tidak tersedia, itu oke, nggak apa-apa. Itu artinya screenshotnya nanti dalam bentuk audio. Paling tidak suara Bapak dan Ibu bisa didengarkan oleh siswa. Nah, ini adalah materi pembelajaran. Seandainya silahkan dipilih, apakah pendidikan kewarganegaraan, penjas orkes, kemudian IPS, kemudian matematika. Saya tidak tahu mana yang akan yang diangkat Bapak Ibu dalam materi ini. Silahkan. Yang kedua, kemudian tentukan tujuan pembelajaran dan tujuan khusus pembelajaran. Biasanya itu sudah tertuang di mata pelajaran, di buku pelajaran, tinggal diambil aja. Yang ketiga adalah siapkan untuk konten, nanti apakah dalam bentuk gambar atau tulisan. Nah, ini akan saya berikan contoh seperti ini. Nah, ini judul materinya. Judul materi dan subjudul silahkan untuk disiapkan. Nggak apa-apa, ini nanti kalau pas Bapak dan Ibu nonton tayangannya di YouTube bisa di-pause dulu. Nah, nanti bisa sambil belajar bersama-sama. Kemudian tentukan tujuan pembelajarannya. Di sini saya tidak memberikan panduan untuk membuat materi presentasi menggunakan PowerPoint, tapi jikalau memang saya berasumsi bahwa Bapak dan Ibu sudah bisa, tapi jika ada kebutuhan lain dan Bapak dan Ibu butuh untuk membuat materi presentasi, silahkan nanti tulis di kolom komentar. Saya akan membuatkannya di lain kesempatan.
Kemudian, nah ini contohnya adalah materi pembelajaran. Ini saya ambil fotonya, saya foto dari materi pembelajaran anak saya. Ini apa namanya? Misalnya apa sih ini? Luas permukaan bidang. Ini saya foto. Boleh juga kalau memang Bapak dan Ibu ada waktu untuk membuat. Kan ada ya di PowerPoint itu bangun untuk membuat apa namanya kotak, membuat lingkaran dan sebagainya itu bisa. Dan kemudian atau seperti ini, dan kemudian bisa diberikan penjelasan. Nah, dalam hal penjelasan, Bapak dan Ibu bisa juga menggunakan alat bantu yang tertuang dalam PowerPoint. Di kiri bawah ini ada pilihannya, ini kita klik di sini. 1, 2, 3, ini kita klik. Yang ada gambar pulpennya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa milih pen atau highlighter. Highlighter itu kayak stabilo, ini kita ambil contoh. Nah, ini misalnya, baik, kita akan berbicara di sini ya, misalnya Bapak Ibu sambil menjelaskan. Oke, yuk. Anak-anak, kita akan menyampaikan tentang di sini. Nah, yang terpenting adalah di sini, silahkan. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu boleh kalau mau nulis, boleh menggunakan pen. Saya sedang pesan drawing pad. Ini belum bisa saya tunjukkan. Karena drawing pad itu bisa menggunakan pulpen. Tapi kalau memang tidak ada, Bapak Ibu bisa menggunakan mouse. Nah, ini nanti bisa menulis seperti ini, contohnya. Jadi seperti penjelasan dalam whiteboard atau blackboard. Itu seperti itu. Atau bisa sambil melingkari, itu seperti itu. Ini ya, kita di sini masuknya. Nah, ini contohnya, jadi materi pembelajaran berupa gambar, kemudian bisa difoto, kemudian diberikan penjelasan. Penjelasannya misalnya, silakan anak-anak buka buku pelajaran IPS di, misal ini contoh saja, atau tematik di halaman 29. Nah, silahkan dibuka, saya kasih waktu 5 menit untuk baca. Nah, silahkan di situ. Kemudian contoh yang lain, ini ya gambarnya saja yang diambil, tapi penjelasannya di sini Bapak dan Ibu ketik. Boleh juga. Difoto narasinya, kemudian silahkan buka buku pelajaran di halaman. Nah, itu seperti itu. Silahkan, ini saya kembalikan kreativitasnya kepada Bapak dan Ibu. Mana yang lebih nyaman. Tidak harus PowerPoint, tapi kalau misalnya diketik dalam bentuk Word ataupun PDF, itu memungkinkan sekali. Oke. Nah ini ya, jadi media materinya bisa bermacam-macam. Bisa Word, Excel, PowerPoint, PDF. Yang penting Bapak dan Ibu membantu di sini menjelaskan. Medianya saja kok. Ya, oke ya. Jadi kita anggap untuk materi presentasi, apapun itu bentuknya, PowerPoint, Excel, atau Word. Kalau presentasi rata-rata PowerPoint, tapi materi pembelajaran maksud saya bisa dalam bentuk media file apa saja. Baik, kalau begitu kita akan masuk ke yang kedua, bab yang kedua yaitu tentang membuat screencast itu sendiri. Nah, untuk membuat screencast, selain materi yang tadi, file materi yang tadi sudah disiapkan, jangan lupa filenya disimpan. Itu penting, karena kalau misalnya nggak kesimpan, sudah ditutup, nah itu akhirnya buat lagi. Buat materinya, kemudian siapkan laptop, kuota internet, kali ini kita sudah menggunakan kuota internet, kalau tadi belum. Yang berikutnya adalah siapkan Zoom. Zoom, nah mari kita lihat. Sebentar, sebelum kita berbicara Zoom. Definisi screencast, saya ambil dari Wikipedia, rekaman digital dari komputer, output layar juga dikenal sebagai screen capture video. Jadi videonya itu nanti akan jalan sendiri. Persis seperti yang Bapak Ibu lihat. Atau audio, karena bisa saja mungkin ada yang tidak nyaman menggunakan video, jadi bisa menggunakan audio yang sering mengandung narasi. Nah, ini adalah salah satu contoh narasinya. Nah, Zoom, saya menggunakan Zoom Bapak dan Ibu, nggak usah khawatir Zoom-nya, Pak saya nggak punya Zoom berbayar, ini pun tidak berbayar. Nggak usah khawatir, jadi Zoom-nya Zoom personal saja. Pastikan sudah menginstal Zoom di laptop Bapak dan Ibu, ya. Sudah ada Zoom-nya di laptop. Kemudian, nah, pastikan juga sudah memiliki akun. Saya tidak memberikan panduan bagaimana caranya untuk membuat akun Zoom di sini. Nanti silahkan,
Kalau yang sudah oke, bagus. Tapi kalau belum silahkan cari panduannya, itu di Google ada. Sebenarnya hanya cukup dengan memiliki email saja sudah bisa masuk ke Zoom. Bila belum, silahkan untuk membuat. Nah, ini. Nanti boleh Bapak dan Ibu coret-coret di sini seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang saya sudah buka Zoom-nya. Apa yang akan dilakukan pertama kali Bapak dan Ibu? Nah, boleh juga sambil mencatat. Bapak dan Ibu perlu membuat schedule. Perlu membuat jadwal untuk membuat video ini di Zoom. Nah, nggak usah khawatir, Bapak dan Ibu tidak akan memiliki jadwal meeting dengan orang lain. Ini nanti membuat jadwal untuk diri sendiri. Komputer dari Zoom dari komputer inilah yang akan merekam Bapak dan Ibu. Nah, semoga sudah bisa menangkap ya. Itu seperti itu. Jadi, buat schedule-nya seperti ini. Klik aja schedule ini. Ya. Kemudian, nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, schedule meeting. Topiknya Bapak dan Ibu nanti bisa ganti di sini. Ya, bisa ganti. Bisa diganti, entah misalnya menggunakan materi atau apa, materi tematik, materi pembelajaran tematik, nah, silahkan. Kemudian jangan lupa, kalau startnya kapan, ini bukan start untuk siswa, tapi start akan memulai meeting. Jadi gini, Zoom ini bukan meeting bukan untuk meeting dengan siswa, bukan. Tapi Zoom inilah yang akan merekam screencast Bapak dan Ibu. Bisa nangkep ya? Jadi silahkan waktunya disesuaikan dengan kelonggaran Bapak dan Ibu, jamnya silahkan. Ini tadi saya ambil contoh, misalnya jam 9 pagi, tanggal 4 Juni, durasinya 2 jam. Nah, khusus untuk yang personal, nggak usah khawatir. Karena begini, yang berbayar itu, kalau akun tidak berbayar, itu bisa mengundang rapat lebih dari 3 orang, tapi hanya terbatas 40 menit. Tapi kalau yang personal, sepanjang dan Bapak dan Ibu itu 3 orang sampai kapan saja, tidak akan dibatasi. Nah, ini tidak meeting dengan siapa-siapa. Jadi Bapak dan Ibu bisa lebih dari 40 menit. Oke, paham ya? Jadi kalau untuk akun personal, tapi meetingnya lebih dari 3 orang, maka hanya dibatasi 40 menit. Tapi karena ini tidak ada meeting dengan siapa-siapa, Bapak Ibu mau 2 jam, 3 jam, bebas. Karena ini untuk merekam screencast ini saja. Kemudian klik schedule. Klik schedule. Klik schedule, begitu klik schedule, maka Zoom akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sudah ada jadwalnya di sini. Oke, sudah ada jadwalnya di sini. Gimana sejauh ini Bapak dan Ibu? Oke ya, bisa diikuti ya. Kalau memang nanti saya terlalu cepat, boleh di-pause dulu. Nah, jika sudah, Bapak dan Ibu, jika tampilannya sudah seperti ini. Oh ya, sebelum kita mulai, file yang tadi sudah dibuat Bapak dan Ibu untuk presentasi, pastikan sudah dibuka dulu ya. Nah, kalau sudah, maka kita akan klik start di sini. Silahkan klik start dan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika tampilannya seperti ini, yang perlu Bapak dan Ibu pastikan adalah di sebelah sini nih, untuk suara dan video. Pastikan ini tidak ada contreng. Jika ini tidak ada contreng, maka Bapak dan Ibu sudah bisa menggunakan audio dengan baik. Ini bukan tidak ter-unmute. Oh, sorry, tidak mute. Nah, itu seperti itu. Kalau unmute itu berarti bisa ini ya, jadi bisa share voice. Nah, kemudian juga kalau videonya di sini tidak dicontreng, artinya Zoom tidak bisa melihat Bapak dan Ibu. Tapi jika ini diklik, contrengnya hilang, maka tampilannya seperti ini. Nah, ini saya. Itu, jadi pastikan di sini tidak ada contreng baik di audio maupun di video. Sudah? Jika sudah tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu, ini sekali lagi tidak ada, nah, kok ini partisipannya hanya satu, hanya Bapak dan Ibu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi ini kayak apa? Kayak buat rekaman sendiri gitu.
tapi dibantu oleh Zoom. Kemudian share screen, klik share screen. Begitu share screen-nya sudah, kita silahkan diklik. Nah, tampilannya kan seperti ini. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan yang Bapak Ibu bisa pilih. Ini file mana yang akan Bapak Ibu buka. Nah, karena kita akan belajar membuat screencast, maka video pembelajaran ini akan kita buka. Kita klik, kemudian klik share. Bisa mengikuti ya? Nah, ini tampilannya. Ini tampilan PowerPoint. Ini saya ambil contoh PowerPoint yang tadi ya kita buat seandainya sudah. Nah, jangan lupa untuk di slideshow di sini. Begitu sudah di slideshow, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, ini nih Bapak dan Ibu muncul di sini. Sementara Bapak dan Ibu sudah mulai bisa menjelaskan tentang materi. Eits, jangan lupa ini belum direkam. Terus gimana caranya? Nah, Bapak dan Ibu bisa masuk ke sebelah sini. Paling atas ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di more Bapak dan Ibu pilih record. Nah, kenapa Zoom ini perlu diinstal di laptop? Karena tools aplikasi record ini hanya ada di laptop. Tidak bisa ketika Bapak dan Ibu menggunakan HP. Mungkin di tablet bisa ya, saya belum pernah nyoba. Tapi ada teman di tablet itu pernah bisa, mungkin bisa. Nah, minimal laptop lah. Silahkan klik record. Setelah klik record, Bapak dan Ibu, nah silahkan untuk menyampaikan materi pembelajarannya seperti biasa. Oke. Silahkan jelaskan materinya ya. Oke. Nah, dari semua tayangan tidak semua harus Bapak dan Ibu rekam. Jikalau memang ada bagian-bagian yang harus Bapak itu stop dulu, silahkan stop dulu. Atau boleh pause. Bapak dan Ibu yang menentukan. Kalau stop, itu berarti rekaman yang tadi sudah jadi, kemudian nanti akan dikemas dalam satu file, Bapak dan Ibu bisa mulai lagi. Tapi kalau pause itu nyambung. Nah, kalau semua sudah selesai, Bapak dan Ibu bisa klik stop. Klik stop, asumsikan ini sudah selesai, stop recording, stop rekaman, selesai. Nah, ketika sudah selesai, jangan lupa untuk klik stop share. Klik stop share, kemudian apa? Nah, Bapak Ibu di kanan bawah nanti akan ada end meeting for all. Di sininya tulisannya awalnya end. Begitu end akan muncul ini leave meeting, end meeting for all. Bapak Ibu klik aja end meeting for all. Kalau seandainya nanti mau buat lagi, buat schedule seperti yang awal tadi. Ya. Seperti itu panduannya. Begitu end meeting for all, maka apa yang terjadi? Nah, otomatis Zoom akan me-convert tadi meeting dalam bentuk recording seperti ini. Jikalau memang ini sudah sampai 100%, maka filenya akan terbentuk seperti ini. Nah, ini. Saya tadi pagi mencoba ada 3 rekaman. Ini rekaman 1, rekaman 2, dan ini rekaman 3. Misalnya mungkin ini bab 1, bab 2, bab 3. Bapak Ibu yang memilih, silahkan. Saya ambil aja misalnya, anggap aja Zoom 1 ya, sebagai materi yang ingin saya share. Nah, ini saya coba untuk berapa sih ukuran besarnya? 4 menit. Saya klik kanan, kemudian properties. Hanya 1,42 mega saja, dan itu sangat-sangat kecil. Dan tadi saya nyoba kurang lebih waktunya setengah jam, 30 menit, itu dan size-nya 30 mega saja, itu artinya sangat kecil. Jikalau memang terlalu besar, nanti Bapak dan Ibu bisa masukkan itu ke Google Drive. Kalau enggak diupload di YouTube, nanti linknya bisa diberikan. Ya, jadi bisa aja yang diberikan nanti linknya ke siswa ataupun orang tua siswa. Jadi kalau memang mau diupload di YouTube atau di Google Drive. Tapi kalau masih sangat kecil, share aja videonya di grup.
Oke, ini 1,42 mega. Nah, kalau pengen ingin ditonton, ini videonya seperti ini. Tampilannya, video Bapak dan Ibu muncul di tayangan pembelajaran. Nah, kalau mau di-rename silahkan, misalnya materi pembelajaran tematik, silahkan. Nah, kemudian silahkan share di WhatsApp ataupun di Telegram. Tinggal di-drag aja filenya, masukkan ke nomor atau grup yang ada. Boleh diberi caption seperti ini. Kemudian klik send. Nah, selesai. Ini video ini sudah terekam dan sudah sampai di grup WA atau Telegram. Mereka tinggal menyaksikan. Tinggal Bapak dan Ibu menyampaikan, silahkan ini adalah materi ini. Ada tugasnya di sana, nanti tugasnya. Tugas juga sudah bisa dijelaskan di situ. Tugas-tugasnya nanti silahkan dikumpulkan. Itu artinya bisa mengukur interaksi. Nah, Bapak dan Ibu, demikian sharing saya tentang panduan membuat screencast media materi pembelajaran. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa please like, subscribe, dan share di akun YouTube Fandi Prasetyo. Boleh juga follow saya di Instagram dan @friend di Facebook. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.